Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Masturi dari NRT 012119500-116. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah penjelasan mengenai sistem operasi kromatografi gas. Langsung saja, untuk prinsip umum dari kromatografi gas, itu merupakan suatu instrumentasi kromatografi yang melibatkan distribusi atau partisi dari senyawa di antara fase gerak dan fase diamnya. Kromatografi gas terdiri dari fase gerak berupa gas dan juga fase diam berupa cairan yang tidak bergerak dan memiliki berat molekul tinggi yang diendapkan atau terikat secara kimiawi pada dinding bagian dalam tabung kapiler. Pipa kapiler ini merupakan tempat sampel yang bergerak yang dikenal sebagai kolom kromatografi. Kolom kromatografi sebagian besar yang digunakan itu terbuat dari silika yang menyatu atau fuse silika. Panjang kolom umumnya sekitar 30 hingga 60 meter dan memiliki diameter internal sekitar 0,2 mikrometer. Kolom kromatografi gas silika yang fleksibel dapat dibuat lebih tahan lama dengan menutupi permukaan luar kolom kapiler ini dengan sebuah lapisan polimer. Ini merupakan instrumentasi gas kromatografi secara garis besarnya. Yang pertama yaitu ada carrier gas atau gas pembawa. Nah, apa saja yang bisa digunakan sebagai gas pembawa dan bagaimana syarat yang ditentukan sebagai gas pembawa yang baik? Mari kita lihat. Dalam kromatografi gas, fase gerak sering disebut sebagai gas pembawa yang menekankan fungsi utamanya yaitu mengangkut analit melalui kolom. Jenis dan kecepatan gas pembawa ini sangat mempengaruhi lebar puncak dan juga waktu analisis dari sampel. Nah, gas pembawa harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yang pertama, gas pembawa harus inert dan tidak mengalami reaksi kimia dengan komponen sampel atau bahkan dengan fase diam yang digunakan. Yang kedua, gas pembawa ini memiliki kemurnian tinggi dan idealnya tidak mengandung kontaminasi yang mengganggu, seperti halnya oksigen, kelembaban, atau hidrokarbon yang berkontribusi pada degradasi fase diam atau sinyal detektornya. Yang ketiga, gas pembawa harus kompatibel dengan detektor yang dipilih. Contohnya, untuk detektor PCB, yaitu konduktivitas thermal, menggunakan gas pembawa berupa helium atau hidrogen. Untuk FID menggunakan helium, hidrogen atau nitrogen. Untuk ECD menggunakan nitrogen atau argon dengan 5% metan. Dan untuk MS biasanya menggunakan gas pembawa berupa helium. Nah, efek fase gerak terhadap kromatogramnya dapat dilihat melalui kromatogram yang dihasilkan dari beberapa penelitian ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa efek fase gerak terhadap waktu elusi dan resolusi puncak kromatogram. Semakin besar laju alir optimal fase gerak, maka semakin cepat pula waktu elusi dan semakin baik resolusi puncak kromatogram yang dihasilkan dari proses analisisnya. Namun demikian, hidrogen ini sulit digunakan karena konsentrasi lebih dari 4% di udara, gas ini akan mudah meledak. Kita kembali lagi ke instrumentasi GC. Yang kedua, setelah carrier gas, yaitu ada flow controller, di mana flow controller ini adalah sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas pembawa. Seperti ilustrasinya itu seperti kran air yang bisa dibuka atau ditutup. Selanjutnya, dari flow controller menuju ke sampel injektor. Sampel injektor dapat diilustrasikan seperti gambar yang ditunjukkan. Sampel akan dimasukkan ke dalam injektor biasanya dengan jarum suntik atau perangkat pengambilan sampel eksterior. Injektor biasanya dipanaskan pada suhu 150 hingga 250 derajat Celcius yang menyebabkan sampel yang mudah menguap itu akan menguap secara sempurna. Zat terlarut yang diuapkan akan diangkut ke dalam kolom oleh gas pembawa. Kolom dipertahankan dalam oven dengan suhu terkontrol. Nah, prinsip dari metode ini adalah pemisahan berdasarkan volatilitas tiap zat dan sampel yang dianalisis atau dipisahkan menjadi zat tunggal digunakan dalam bentuk gas. Nah, sampel yang diinjeksikan dalam injektor, semua sampel akan menguap sehingga akan terjadi pemisahan. Pemisahan tersebut terjadi di dalam kolom akibat terjadinya partisi antara analit dengan fase diam dan fase geraknya. Diperkirakan sekitar 10 hingga 20%
Dari senyawa yang diketahui dapat dianalisis dengan kromatografi gas. Agar sesuai untuk analisis gizi, suatu senyawa harus memiliki volatilitas dan stabilitas termal yang memadai. Jika semua atau sebagian senyawa atau molekul berada dalam fase gas atau uap pada suhu 400 hingga 450 derajat Celcius dan tidak terurai pada suhu ini atau tidak terdekomposisi, maka senyawa tersebut mungkin dapat dianalisis dengan menggunakan instrumentasi kromatografi gas. Selanjutnya, dalam kolom, tipe-tipe kolom kapiler kromatografi gas. Kolom kapiler disebut sebagai open tubular column, sebuah film tipis dari polimer yang stabil secara termal dan melapisi dinding tubing berdiameter kecil. Sebagian besar kolom terbuat dari kaca atau kaca silikat seperti kaca alkali borosilikat, kaca borosilikat, atau kaca alumina silikat. Bahan lain yang digunakan seperti stainless steel, aluminium, besi, dan plastik. Namun, masing-masing bahan tersebut memiliki kegunaan tersendiri sesuai dengan aplikasinya. Nah, ini ada beberapa efek dari kolom yang digunakan terhadap kromatogram yang dihasilkan. Dapat kita lihat pada gambar 2.1 itu menggunakan kolom 15 meter, 30 meter, dan 60 meter. Nah, semakin panjang kolom yang digunakan, maka waktu retensi yang dibutuhkan juga semakin lama, dan pemisahannya cukup baik yang ditandai dengan tidak ada peak yang overlap. Sehingga peak yang dihasilkan itu memiliki resolusi yang tinggi. Begitu juga untuk efek ketebalan fase diamnya itu, untuk ketebalan 1 mikrometer, antara peak yang satu dengan peak yang lainnya itu tidak ada tumbang tindih atau overlap, sehingga resolusinya lebih bagus. Nah, ini ada beberapa masalah dalam kolom. Yang pertama yaitu bleed kolom atau biasanya dikenal sebagai kolom berdarah. Itu adalah fenomena elusi yang terus-menerus dari senyawa yang dihasilkan dari degradasi normal dari fase diam. Bleed kolom ini meningkat pada suhu yang tinggi. Yang kedua, batas temperatur kolom. Kolom memiliki batas suhu bawah dan atas. Jika kolom digunakan di bawah batas suhu bawahnya, akan kehilangan efisiensi dan mengakibatkan puncak bulat dan lebar. Tidak ada kerusakan kolom yang terjadi. Namun, kolom tersebut tidak berfungsi dengan baik. Menggunakan kolom pada atau di atas batas bawahnya akan mempertahankan bentuk puncak yang baik. Yang ketiga yaitu kapasitas kolom. Adalah jumlah maksimum zat terlarut yang dapat dimasukkan ke dalam kolom sebelum terjadi distorsi puncak yang signifikan. Puncak yang kelebihan beban seringkali digambarkan sebagai bentuk sirip hiu. Puncak tailing diperoleh jika kolom slot kelebihan beban. Tidak ada kerusakan yang terjadi jika kolom kelebihan beban. Nah, gambar ini merupakan contoh kromatogram yang dihasilkan yang berbentuk sirip hiu, yaitu tailing peak. Akibat dari kolom ini kelebihan beban. Masalah yang lain yaitu kolom breakage. Kolom fuse silika pecah dimanapun ketika ada titik yang kurang baik pada lapisan poliamida. Lapisan poliamida melindungi pipa silika yang rapuh. Pot yang buruk terjadi akibat adanya lapisan poliamida yang tergores atau terkelupas. Kolom pecah secara spontan adalah hal yang sangat jarang terjadi. Kolom dengan inisial diameter lebih besar akan rentan terhadap kerusakan. Kolom yang rusak tidak selalu fatal, kecuali dengan adanya pemanasan pada suhu tinggi yang terus-menerus akan memperburuk keadaan. Selanjutnya, kerusakan yang diakibatkan oleh adanya oksigen. Oksigen adalah musuh bagi sebagian besar kolom kapiler kromatografi gas. Kebocoran di jalur aliran gas membawah seperti saluran gas, alat kelengkapan, ataupun injektornya adalah sumber paparan oksigen yang paling umum. Saat kolom dipanaskan, terjadi degradasi fase diam yang sangat cepat. Hal ini menyebabkan terjadinya pendarahan kolom yang berlebihan, menyebabkan hilangnya resolusi dan tailing peak, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Mempertahankan sistem oksigen dan bebas kebocoran adalah pencegahan terbaik yang dapat dilakukan. Pemeliharaan sistem GC yang baik mencakup pemeriksaan kebocoran berkala pada saluran dan regulator gas, penggantian serta secara teratur,
penggunaan gas pembawa berkualitas tinggi, pemasangan dan penggantian perangkap oksigen, dan penggantian tabung gas sebelum benar-benar kosong. Kerusakan yang lain juga bisa disebabkan karena zat kimia. Ada relatif sedikit senyawa yang merusak fase diam. Senyawa non-volatil yang memiliki berat molekul tinggi atau titik didih tinggi dalam kolom sering menurunkan kinerja dari kolom. Residu ini sering kali dapat dihilangkan dan kinerja dapat dikembalikan dengan membilas kolom dengan sebuah pelarut. Basa dan asam anorganik atau mineral adalah senyawa utama yang harus dihindari untuk dapat masuk ke dalam kolom. Asam-asam tersebut termasuk hidroklorik, HCl, asam sulfat, nitrat, fosfat, dan kromat, dan juga basa seperti kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan amonium hidroksida. Kebanyakan asam dan basa ini tidak mudah menguap dan terakumulasi di dalam kolom. Jika dibiarkan tetap, asam atau basa dapat merusak fase diam. Hal ini menyebabkan terjadinya split kolom, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yang berlebihan, tailing puncak untuk senyawa aktif, atau hilangnya efisiensi atau resolusi, sehingga resolusi dari puncak yang dihasilkan pada kromatogram itu akan rendah. Gejalanya sangat mirip dengan kerusakan termal dan oksigen seperti yang sudah dijelaskan. Karena kerusakan kimiawi biasanya terbatas pada bagian depan kolom, maka dengan pemotongan setengah hingga 1 meter dari depan kolom dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, penggunaan kolom pelindung atau celah retensi akan meminimalkan jumlah kerusakan kolom. Asam atau basa seringkali merusak permukaan pipa silika leburan yang dinonaktifkan, yang menyebabkan masalah bentuk puncak atau senyawa aktif. Selain itu juga kolom akan mengalami kontaminasi. Salah satunya yaitu dari kontaminan non-volatil atau residu yang tidak dapat terelusi dan akan terakumulasi di dalam kolom, sehingga kolom akan menjadi terlapisi oleh residu tersebut yang dapat mengganggu partisi zat terlarut yang masuk dan keluar dari fase diam. Residu dapat berinteraksi dengan zat terlarut aktif seperti OH, SH, dan NH yang mengakibatkan masalah adsorpsi pada puncak dari kromatogram yang dihasilkan. Kontaminan atau residu semi volatil terakumulasi di dalam kolom, tetapi akhirnya residu yang bersifat semi volatil ini dapat terelusi. Seperti residu yang tidak mudah menguap, residu dapat menyebabkan masalah bentuk ukuran puncak dan juga banyak masalah dasar seperti ketidakstabilan, penggembaraan, penyimpangan atau puncak bayangan, dan lain-lain. Meminimalkan jumlah residu sampel semi volatil dan non volatil adalah metode terbaik untuk mengurangi masalah kontaminasi. Sayangnya, keberadaan kontaminan seringkali tidak diketahui. Pembersihan sampel secara menyeluruh adalah perlindungan terbaik terhadap masalah kontaminasi. Penggunaan kolom pelindung atau celah retensi seringkali mengurangi keparahan atau penundaan timbulnya masalah yang disebabkan oleh kontaminasi kolom ini. Jika kolom terkontaminasi, yang terbaik adalah membilas kolom dengan pelarut untuk menghilangkan kontaminan yang terakumulasi di dalam kolom. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tipe-tipe dari kapilari kolom, yaitu kolom kapiler. Yang pertama yaitu plot, poros, layer, open, tubular. Seperti yang sudah dijelaskan pada gambar, hanya terdapat support atau packing atau biasanya berupa padatan yang ditambahkan pada dinding dalam dari kolom. Kolom plot ini sangat kuat. Kolom ini digunakan untuk memisahkan analit yang tidak dapat dipisahkan dengan fasa diam secara konvensional. Pemisahan yang membutuhkan suhu di bawah ruang dengan polisiloksan atau polyethylene glycol dapat dengan mudah dilakukan di atas suhu lingkungan dengan kolom ini. Nah, gas hidrokarbon dan belerang larut dengan titik didih rendah merupakan senyawa umum yang dapat dipisahkan dengan kolom plot. Beberapa kolom plot dapat kehilangan fase diamnya karena yang melapisi itu hanyalah sebuah supportnya yang nantinya akan berpengaruh pada detektornya akibat adanya partikulat yang tidak diinginkan, sehingga nantinya akan mengganggu kinerja dari detektornya.
Untuk yang kedua, tipe yang kedua yaitu support coated open tubular. Baik support maupun fase diam berupa cairannya itu ditambahkan pada dinding kolomnya. Dinding dalam dilapisi oleh lapisan tipis dari bahan support seperti diatomy earth yang terabsorpsi dengan fase diamnya. Nah, diatomy earth ini memiliki potensi yang baik sebagai fase diam dalam kolom kromatografi karena memiliki luas permukaan yang besar karena partikelnya itu memiliki ukuran yang kecil. Kolom ini dapat menahan volume lebih baik dari fase diam, tetapi efisiensi kolomnya lebih rendah dari kolom WCOT. Selanjutnya dijelaskan kolom WCOT. Hanya fase diam saja yang ditambahkan pada dinding kolom. Jadi hanya berupa fase diam cairan yang melapisi dinding kolomnya. Kolom kaca WCOT ini dapat diukir secara kimiawi dengan gas atau asam pekat untuk menghasilkan permukaan kasar, sehingga fase diam itu akan dapat terikat lebih kuat. Packet kolom biasanya dipakai untuk pemisahan preparatif yang membutuhkan banyak sekali fase diam atau pemisahan gas yang sulit terpisah. Pada packet kolom, keseragaman partikel mengurangi variasi jalur elusi yang dapat meminimalisir nilai H dan meningkatkan resolusi. Semakin kecil partikel fase diam akan mempercepat kesetimbangan sehingga memperbesar N, namun memperbesar tekanan yang dibutuhkan dalam kolom. Untuk tipe yang lain yaitu FSWC, dinding pada kolom ini dilapisi dengan fase diam berupa cairan. Kolom terbuat dari silika murni dan tipis dari kolom gelas. Diameternya sekitar 0,1 dan panjang hingga 100 meter. Bagian luar kolom dilapisi oleh lapisan poliamida untuk melindungi dan memungkinkan agar dapat ditekuk menjadi gulungan agar muat di dalam oven cuci. Kolom FSWC memiliki kekuatan dan fleksibilitas yang baik, reaktivitas yang rendah, dan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Selanjutnya, ini merupakan komposisi dari fase diamnya. Yang pertama yaitu polisiloksan, merupakan fase diam yang paling umum yang digunakan, yang tersedia dalam beberapa variasi yang paling stabil, kuat, dan serbaguna. Polisiloksan yang paling dasar itu terdiri dari 100% metilsiloksan, dan tipe yang lain itu ada 5% difenil, 95% dimetil polisiloksan. Maka komposisinya itu terbilang sebagai 5% gugus fenil dan 95% gugus metil. Jika presentase metil tidak disebutkan seperti 50 fenil metil polisiloksan, hal itu dapat diartikan sebagai 50% fenil dan 50% metil siloksan. Untuk cyanopropylfenil 14, contohnya yaitu 14% cyanopropylfenil dimetil polisiloksan mengandung 7% cyanopropyl dan 7% fenil dengan 86% metil. Contoh fase diam nonpolar metil polisiloksan yaitu HP1, DB1SE30 dan CpSgL5. Contoh fase diam nonpolar 5% difenil 95% dimetil polisiloksan yaitu HP5, DB5, SE52 dan CpSgL8. Dan contoh fase diam semipolar 50% difenil 50% dimetil polisiloksan adalah HP17, DB17, dan CpSgL19. Yang kedua yaitu polyethylene glycol atau PEG. Banyak digunakan sebagai fase diam yang bersifat polar. Nama fase diam dengan wax atau FSAC adalah umumnya tipe dari polyethylene glycol. Polyethylene glycol tidak tersubstitusi, tetapi polimernya merupakan 100% bahan dasar. Polyethylene glycol bersifat kurang stabil, kurang kuat, dan batas suhu lebih rendah dari polisiloksan ketika dipakai sebagai fase diamnya. Memiliki lifetime lebih pendek dan lebih rentan terhadap kerusakan karena pemanasan yang berlebih atau paparan oksigen. Fase diam polyethylene glycol harus berupa cairan dalam kondisi sisi, contohnya yaitu HP20M, DP-Wax, CP-Wax, HP Innowax. Yang kedua, gas solid poros absorben. Fase diam gas padat adalah absorben berpori yang terdiri dari lapisan tipis kurang dari 10 mikrometer partikel kecil yang menempel pada permukaan pipa.
Senyawa dalam sampel mengalami proses adsorpsi atau desorpsi pada gas dengan fase diam. Partikelnya berpori sehingga dapat terjadi eksekusi ukuran dan selektivitas bentuk. Berbagai turunan sirena, aluminium oxide, dan molekular kecil adalah fase diam kolom plus yang paling umum. Ini adalah bonded and cross-linked stationary phase. Fase diam cross-link memiliki rantai polimer individu yang dihubungkan melalui ikatan kovalen. Fase diam terikat secara kovalen yang terikat pada permukaan pipa. Hal ini akan meningkatkan stabilitas termalnya dan pelarut ke fase diam. Kolom dengan fase diam cross-link dapat dibilas dengan pelarut untuk menghilangkan jika ada kontaminan yang mengganggu di dalam kolom. Kebanyakan fase diam polisiloksan dan polyethylene glycol itu terikat yang dihubungkan secara crosslink. Contohnya adalah RTX65 yang bersifat mid to high polarity phase. Selanjutnya ini adalah detektor. Yang pertama yaitu thermal conductivity detector, terbuat dari kotak logam yang di dalamnya terdapat filamen listrik yang dipanaskan. Aliran gas pembawa yang mengandung senyawa-senyawa dari sampel yang melewati kotak ini dapat menghantarkan panas dari filamen. Hantaran panas oleh senyawa tersebut menyebabkan terjadinya perubahan suhu dalam kotak logam yang berakibat tahanan listrik dari filamen juga berlebih. Perubahan tahanan listrik ini dihubungkan ke suatu sirkuit yang membacanya sebagai sinyal-sinyal listrik, kemudian meneruskannya ke pencatat. Pencatat berfungsi sebagai pengubah sinyal listrik menjadi gambar atau diagram. CCD relatif sederhana dan juga tidak mahal. Secara umum tidak menghancurkan sampel, sehingga zat larut dapat dipulihkan kembali tanpa adanya perubahan untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Kepekaan dari detektor ini lebih rendah jika dibandingkan dengan detektor FID. Selanjutnya dijelaskan mengenai detektor FID. Aliran sampel dan gas pembawa akan bercampur dengan hidrogen dan udara dan terjadi nyala pembakaran. Senyawa-senyawa organik yang terbakar oleh nyala akan menghasilkan ion-ion dan elektron-elektron yang dapat menghantarkan arus listrik melalui nyala tersebut. Tegangan listrik yang tinggi dilewatkan pada sisi pembakar dan sebuah elektroda kolektor ditempatkan di atas nyala. Arus yang dihasilkan dari pembakaran semua senyawa organik akan diukur. FID termasuk yang bersifat sensitif terhadap massa, bukan konsentrasi. Hal ini memberikan keuntungan, misalnya terjadinya perubahan pada aliran fase gerak tidak berpengaruh pada respon detektor. FID adalah detektor yang umum dipakai untuk analisis senyawa organik dengan beberapa alasan utama, di antaranya sensitivitas yang tinggi, jangkauan respon linear yang besar, dan rendahnya noise. Penggunaannya sangat mudah dan sederhana, tetapi detektor ini bersifat akan merusak sampel. Selanjutnya, elektron capture detector (ECD) memanfaatkan sumber radioaktif sinar beta untuk menghasilkan elektron melalui tumbukan dengan gas pembawa yang menghasilkan arus. Kehadiran spesies tertentu yang terelusi dari kolom dapat menangkap elektron dan menurunkan arus yang terjadi selanjutnya. Metode deteksi ini berdasarkan reaksi penangkapan elektron fase gas dapat merespon tingkat pikogram dan bahkan femtogram zat tertentu dalam matriks kompleks, sehingga dapat menjadi detektor yang berguna untuk studi lingkungan dan biomedis. Selanjutnya yaitu Flame Photometric Detector (FPD), didasarkan pada pemantauan intensitas emisi cahaya dari spesies yang telah tereksitasi dalam nyala api. Komponen effluent kolom kromatografi diuraikan dan kemudian dieksitasi keadaan elektronik yang lebih tinggi dalam nyala yang kaya akan hidrogen. Spesies ini memancarkan cahaya karakteristik heteroatom yang dimasukkan ke dalam nyala api. Intensitas spektrum emisi dipantau oleh tabung fotomultiplier (PMC). Filter optik di jalur radiasi digunakan untuk memilih panjang gelombang yang sesuai dari cahaya yang mencapai PMC. Suhu dari detektor harus diset cukup tinggi untuk menghindari kondensasi senyawa dengan senyawa yang memiliki berat molekul yang tinggi dalam detektor, karena noise dari PMC akan naik dengan naiknya suhu. Sensitivitas FPD akan bertambah dengan adanya hidrogen berlebih pada nyala. Tetapi,
kelebihan nitrogen tersebut dapat membuat nyala menjadi tidak stabil dan akan lebih mudah padam selama proses elusi dengan pelarut. Ini adalah kompilasi beberapa detektor pada kromatografi gas. Yang pertama ada FID, tipenya yaitu mass flow, yaitu tergantung pada aliran masanya. Selektivitasnya itu akan lebih selektif ke kebanyakan senyawa organik. Untuk CCD, yaitu tipenya dari konsentrasi analitnya, selektivitasnya universal. Untuk ECD juga tergantung dari konsentrasi analitnya. Untuk selektivitasnya yaitu senyawa halida, nitrat, nitril, peroksida, anhidrida, dan organologam. Untuk flame photometric detector FPD yaitu berdasarkan dari aliran masanya dan selektif terhadap senyawa sulfur, fosfor, timah, boron, arsen, germanium, selenium, dan kromium. Untuk photoionization detector itu tipenya pada konsentrasi dari analitnya dan selektif terhadap alifatik, aromatik, keton, ester, aldehid, amina, dan heterosiklik atau bahkan organosulfur. Nah, setelah akan melewati detektor, maka analitnya itu ada yang dibuang dan juga ada yang direspon untuk menghasilkan kromatogram. Nah, harapan yang baik itu tidak ada waste yang dikeluarkan sehingga semua analitnya itu dapat terbaca di dalam detektor itu dapat dianalisis menjadi bentuk kromatogram. Nah, ini untuk penjelasan kromatogramnya. Kromatogram yang ideal itu memiliki puncak yang berjarak dekat tanpa tumpang tindih dari puncak. Setiap puncak yang tumpang tindih disebut coeluting biasanya. Waktu dan luas puncak penting karena digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur jumlah senyawa dalam sampel. Ukuran puncak yang dihasilkan sesuai dengan jumlah senyawa dalam sampel. Puncak yang lebih besar diperoleh dengan meningkatnya konsentrasi senyawa yang sesuai. Jika kolom dan semua kondisi operasi dijaga tetap sama, senyawa tertentu selalu berjalan melalui kolom dengan kecepatan yang sama. Dengan demikian, suatu senyawa dapat diidentifikasi dengan waktu yang dibutuhkan untuk terelusi melalui kolom yang disebut sebagai waktu retensi. Identitas suatu senyawa tidak dapat ditentukan hanya oleh waktu retensinya saja, tetapi dengan senyawa pembanding yang asli dan murni, dianalisis dan waktu retensi serta ukuran puncaknya itu juga ditentukan. Nilai ini dapat dibandingkan dengan hasil dari sampel yang tidak diketahui untuk menentukan apakah senyawa target ada, yaitu dengan dibandingkan waktu retensinya dan jumlahnya dengan membandingkan dari ukuran puncak yang dihasilkan. Ini contoh kromatogram secara umum dari kromatografi gasnya. Dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan. Selanjutnya ada beberapa hasil dari research study oleh beberapa penulis. Untuk GC-TCD dari O'Keefe et al. Pada tahun 2008 dan juga dari GC-ECD yang dipublikasikan oleh US et al. Pada tahun 2012. Pada beberapa contoh ini dapat dilihat bahwa dalam penelitian yang pertama menggunakan instrumentasi GC-TCD itu menunjukkan spesifikasi yang bagus dengan elusi air di awal analisis sesuai dengan puncak pada waktu retensi 1,28. Puncak air merupakan baseline-nya, yang berarti sinyal berada pada baseline sebelum elusi puncak air dan kembali ke baseline sebelum elusi analit berikutnya. Begitu juga untuk GC-ECD memiliki selektivitas yang tinggi juga karena dari beberapa sampel analit yang digunakan memiliki sinyal-sinyal yang berbeda. Selanjutnya yaitu GC-FID dipublikasikan oleh Tankiewicz 2008. Pada gambar 5 ini menyangkut
8 hidrokarbon yang dapat terdeteksi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selektivitas yang cukup untuk sampel yang kompleks dan dapat digunakan untuk monitoring komposisi hidrokarbon dari C6 hingga C20 pada lingkungan sampel air. Untuk selanjutnya yaitu GCFEB. Pada gambar 4 itu dipublikasikan oleh Liu pada tahun 2014. Pada research-nya itu melihat sensitivitas dengan membandingkan respon kromatografik dari ekstrak dari negatif sampel dan spike dari negatif sampelnya. Gambar ini menunjukkan bahwa tidak ada interferensi peak atau gangguan dalam ekstrak negatif sampel dan tidak ada perbedaan noise di dalam matriks, yang diartikan bahwa metode ini memiliki selektivitas yang tinggi. Ini adalah referensi yang digunakan pada presentasi kali ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.